Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejak era teknologi sudah bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita, sejak yang namanya internet itu bukan barang mewah lagi yang semua orang bisa mengakses, maka muncul istilah-istilah baru. Salah satu istilah itu adalah pembagian generasi. Ada yang disebut dengan baby boomer. Baby boomer itu adalah generasi yang lahir tahun 50-an sampai 60-an. Kedua adalah generasi X. Generasi X ini adalah generasi yang lahir tahun 70-an sampai awal 80-an. Kemudian ada generasi milenial. Generasi milenial ini adalah generasi yang lahir tahun 80-an, 81 ya. 81 sampai tahun 96 itu. Udah ada generasi Z atau Gen Z ya. Gen Z ini adalah mereka yang lahir tahun 97 sampai tahun 2011 atau 2012. Ada juga yang mengatakan 2010. Kemudian ada generasi Alpha. Generasi Alpha ini adalah anak-anak yang lahir tahun 2012 sampai 2025. Entah apa namanya lagi generasi setelah Alpha ini, kita bisa lihat nanti ya. Karena sekarang tahun 2026, mungkin generasi di atas generasi Alpha ini sudah lahir ya. Karena generasi Alpha itu dimulai dari 2012 sampai 2025 gitu. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan terutama dari baby boomer ya, atau generasi tua yang sekarang bagian besar dari mereka mengisi pos-pos strategis di pemerintahan gitu. Atau kalau di kantor-kantor, baby boomer ini adalah orang-orang yang akan pensiun gitu. Nah, apa pertanyaan dari baby boomer? Dulu nggak ada generasi ini, sama aja kita semua gitu kan. Kenapa sekarang ada Gen Z, ada milenial, ada generasi X gitu kan? Iya, konteksnya beda. Dulu dengan sekarang tidak sama gitu ya. Walaupun matahari yang kita lihat sekarang adalah matahari yang sama dulunya gitu, yang kita lihat dulu gitu ya. Nah, mau tidak mau ya, kita harus mengakui bahwa abad 21 dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang itu adalah abad teknologi gitu. Di hampir semua aspek kehidupan kita tidak lepas dari teknologi gitu. Inilah ciri khas dari abad 21. Celakanya teknologi yang harusnya membantu meringankan tugas-tugas kita sebagai manusia ya. Pekerjaan-pekerjaan kita lebih ringan karena dibantu oleh teknologi yang kita rancang, kita buat tuh, ternyata secara tidak langsung telah mempengaruhi cara pikir kita, telah mempengaruhi karakter-karakter kita, telah mempengaruhi sikap-sikap kita dalam hidup sehari-hari gitu. Inilah yang tidak terjadi pada abad-abad sebelumnya gitu.
meskipun abad 20 itu juga sudah dimulai ya. Teknologi itu abad 20 sebenarnya sudah dimulai gitu kan. Tapi masifnya penetrasi dari teknologi itu hingga masuk ke dalam hampir seluruh kehidupan manusia sekarang itu dimulai pada abad 21. Nah, teknologi ini makin diperparah dengan apa yang disebut dengan internet ya. Dan salurannya supaya internet ini bisa diakses oleh semua orang adalah penggunaan telepon seluler gitu. Dulu telepon seluler ini barangkali fungsinya cuma dua, telepon dan SMS gitu. Sekarang telepon seluler itu sudah menjelma menjadi apa yang disebut dengan smartphone, apa yang disebut dengan Android. Tambah lagi dengan harganya relatif terjangkau gitu. Bukan benda mahal. Ya. Kalau dulu mungkin orang tidak banyak punya TV, paling di kampung itu yang punya TV 1-2 orang gitu kan. Nah, era TV itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Sekarang TV itu menjadi barang antik di rumah masing-masing, tidak pernah dihidupkan lagi, tidak pernah ditonton lagi kecuali oleh orang-orang yang sudah tua gitu. Generasi sekarang termasuk baby boomer juga ya, itu lebih senang menonton atau hiburan itu dari apa yang dia genggam dan dibawa kemana-mana, yaitu Android gitu. Nah, kita kembali kepada pengaruh teknologi terhadap karakter atau sikap manusia abad 21. Nah, era teknologi ini atau digital ya, teknologi informasi atau digital lebih tepatnya ya, dimana semua orang bisa mengakses internet, itu mau tidak mau sudah terjadi pengkotak-kotakan gitu, antar generasi gitu. Orang-orang yang sudah sepuh ya, generasi tua yang lahir pada awal-awal kemerdekaan gitu ya, pada Orde Lama dan Orde Baru, Orde Lama dan awal Orde Baru, mereka tentu saja dalam hal teknologi rata-rata adalah gaptek ya. Mereka disebut dengan imigran teknologi gitu, atau imigran digital. Apa itu imigran digital? Para pendatang, bukan pendatang baru ya, orang-orang yang datang masuk ke dunia digital hari ini gitu. Jadi yang namanya orang-orang baru, bukan orang baru ya, orang-orang yang ketika dia lahir itu belum ada, teknologi itu belum ada. Ketika mereka sudah besar dan dewasa, baru muncul teknologi itu, tentu mereka gagap teknologi gitu, sebagian besar ya gitu, kecuali bagi yang mau belajar gitu. Nah, mereka disebut dengan imigran digital gitu, para pendatang. Sementara generasi sekarang, khususnya generasi Z, Gen Z ya, atau sebagian milenial, mereka disebut dengan native digital gitu, atau penduduk asli dari digital sendiri. Sehingga barang-barang yang menurut generasi baby boomer ini barang-barang yang susah untuk dipelajari, susah untuk dipahami gitu, bagi Gen Z dan milenial itu gampang saja itu. Mereka tidak perlu belajar serius, karena ketika mereka lahir, benda-benda itu sudah ada di hadapan mereka. Yang namanya anak-anak belajar itu tentu berbeda dengan orang dewasa yang baru mulai belajar gitu. Itu selalu diakui begitu ya. Nah, jadilah gap
gap antara generasi native tadi dengan generasi imigran tadi gitu. Atau boleh kita sebut dengan baby boomer dan sebagian Gen X ya, yang kelahiran 70. Sementara yang milenial dan Gen Z yang hari ini mereka sebagiannya mungkin masih mahasiswa atau pelajar, dan sebagiannya lagi sudah masuk ke dunia kerja itu, terutama Gen Z ya. Kalau milenial sudah masuk ke dunia kerja semua itu. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak perlu beradaptasi lama dengan perkembangan teknologi gitu. Nah, namun ya, meskipun Gen Z dan milenial mereka itu sudah terbiasa dengan teknologi, sudah mudah sekali beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Ternyata dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi ya, dalam penguasaan sistem keuangan, dalam penguasaan aset-aset atau modal, mereka sangat sedikit sekali gitu. Mereka minoritas dalam hal ini. Namun bagi gen baby boomer dan X, mereka adalah orang-orang yang meskipun gaptek, tapi mereka sebagian besar menguasai sumber-sumber modal, sumber-sumber ekonomi begitu. Ya mungkin mereka adalah seorang pengusaha sekarang yang sudah mapan, bisa saja mereka punya jabatan yang sudah tinggi sekarang, bisa saja mereka sekarang sudah menjadi pejabat begitu kan. Mereka sebagai penentu sekarang, membuat aturan, undang-undang dan lain sebagainya gitu. Sementara Gen Z dan sebagian milenial, mereka sebagian kecil yang mungkin bisa mengakses sumber-sumber ekonomi dan modal tadi gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, harus diakui bahwa apa yang dialami oleh generasi-generasi tua, boleh saya menyebut tua gitu ya, untuk mewakili baby boomer dan Gen X. Ketika mereka masih muda dulu, apa yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi sangat jauh tidak sama dengan apa yang dihadapi oleh Gen Z sekarang gitu. Kenapa sebagian besar generasi tua itu sudah punya rumah gitu kan? Bukan hanya punya rumah, mereka memiliki beberapa rumah, beberapa aset gitu kan. Sementara generasi Z, Gen Z, jangankan punya rumah, untuk ngontrak saja mereka susah gitu. Bahkan uang untuk ngontrak pun mereka tidak cukup ya. Kenapa? Karena zaman yang berbeda tadi. Generasi tua, mereka itu sebagian besar hidup ketika bangsa ini atau Indonesia ini dalam situasi yang kondusif begitu ya, secara ekonomi, politik, ya terutama secara ekonomi begitu ya. Sehingga dulu untuk beli rumah itu atau beli tanah itu tidak, kalau dibandingkan dengan sekarang itu jauh sekali harganya begitu. Kan masalah inflasi saja ya. Karena dulu uang dulu itu dengan sekarang berbeda. Nilai uang Rp500 dulu dengan sekarang sama dengan 50.000 sekarang. Bukan masalah inflasi saja ya. Tapi memang kondisi ekonomi sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Dulu harga rumah dan harga tanah itu peningkatannya mungkin sekali setahun ya. Sekarang kalau harga rumah dan tanah itu meningkatnya itu bisa dalam hitungan bulan gitu, bahkan hitungan minggu gitu. Ya. Belum lagi berbicara tentang gaji dan pendapatan gitu kan. Nah, sekarang ada istilahnya upah minimum regional gitu kan, atau UMR itu. Sebagian mengatakan bahwa UMR itu hanya untuk satu orang gitu. Jadi misalnya saya karyawan, gaji saya 3 juta. 3 juta itu adalah UMR wilayah A misalnya. Nah, 3 juta sebulan itu maksudnya 3 juta untuk saya sendiri gitu.
hidup selama 1 bulan. Kalau dihitung-hitung benar juga. Misalnya saya sendiri, misalnya, gaji 3 juta sebulan. Sewa rumah berapa sebulan? Makan minum sehari berapa? Belum ini itu segala macam. Belum beli bensin dan seterusnya. Belum kebutuhan mendadak gitu kan. Ya kalau pandai berhemat-hemat mungkin adalah sisa. Tapi sisanya tidak banyak begitu. Nah dulu kan tidak ada itu. Ya mungkin ada dulu UMR ya. Tapi kehidupan dulu dengan sekarang jauh berbeda. Ya. Memang sekarang ada kemudahan gitu ya. Dulu kan tidak ada Gojek ya, tidak ada ini, tidak ada GoFood dan sebagainya. Tapi pengeluaran orang dulu dengan sekarang jauh berbeda. Dulu tidak ada beli pulsa. Paling biaya bulanan listrik, telepon, dan sewa rumah. Mungkin itu ya. Sekarang listrik iya dibayar, paket data dibeli, belum lagi yang masang internet wifi di rumah itu kan, belum lagi beli bensin dan seterusnya, uang BPJS dan angsuran ini angsuran itu gitu ya. Nah kenapa ini bisa terjadi ya, lagi-lagi kita tidak bisa menampik ya bahwa ini kan masalah kebijakan pemerintah sekarang dengan yang dulu itu berbeda gitu. Apalagi sekarang ini zaman reformasi katanya kan itu ya, yang perubahan itu sedemikian cepat, hitungan tahun malahan gitu. Kalau dulu perubahannya lama itu ya. Uang yang 500 perak dulu bisa harganya itu bisa bertahan bertahun-tahun gitu. Sekarang harga itu tidak stabil, harga barang maksudnya gitu kan. Tiap sebentar naik begitu. Nah, jadi tantangan generasi muda sekarang jauh lebih berat dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dulu gitu. Ya, jadi kadang-kadang kenapa saya membuat video ini ya? Saya kan gen milenial gitu ya. Katanya generasi milenial kan hidup antara Gen Z dan baby boomer ya. Generasi milenial kan di tengah-tengah nih, ya, yang paling bijaksana lah begitu ya. Nah, cara mendidik ya orang-orang lama terhadap generasi sekarang itu tidak nyambung begitu. Ya, dia melihat anaknya suka rebahan, ya kan? Mungkin udah taman kuliah, tapi di rumah sehari-harinya rebahan, main HP segala macam. Dan langsung dicapnya pemalas gitu kan, tidak bekerja keras begitu kan. Padahal bisa saja anak tadi sedang bekerja, tapi bekerjanya kan jarak jauh gitu kan. Nah si orang tua tidak paham ini. Gitu. Jadi yang bekerja itu menurut orang tua adalah pergi banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, berangkat pagi pulang malam, habis itu dapat uang gitu. Itu yang bekerja keras versi generasi lama. Sedangkan bekerja keras versi generasi sekarang itu tidak begitu ya. Kerja itu kan bisa santai, kan banyak alat bantu sekarang bekerja ya. Makanya dulu ada seorang apa ya, ada seorang laki-laki lah gitu ya di salah satu desa di Jawa itu. Dia bagi orang kampung dituduh pengangguran gitu. Nah dia di rumah aja kerjanya, di rumah makan tidur gitu ya, tidak ada kerja itu. Padahal orang-orang sekitarnya itu berangkat pagi, pulang sore itu kan, pulang malam gitu. Sementara dia di rumah aja. Ternyata dia bekerja itu. Apa pekerjaannya? Dia bekerja jarak jauh. Dia pengendali server gitu. Nah, ini kan apa ya? Jadi bekerja zaman sekarang itu tidak relevan lagi kalau kita artikan seperti 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Entah sekarang ya. Sekarang orang kalau membuat gedung ya,
Itu kan tidak perlu banyak tukang sekarang itu, karena teknologi sipil itu sudah sangat maju ya. Jadi orang ngangkat barang itu sekarang tidak perlu pakai kuli ya, cukup dipasang aja kren, dah terangkat semua gitu. Ngecor itu sekarang tidak perlu lagi tenaga manusia, karena mesin molen sudah ada kan gitu. Tinggal disemprotkan saja lagi kan coran itu ke ke bangunan yang mau dicor itu. Jadi sekarang tuh teknologi otomatisasi sekarang itu ya. Nah, gaji operatornya besar-besar itu ya. Jadi ini harus disadari oleh generasi tua ya gitu. Jangan langsung kita mencap anak kita pemalas. Generasi muda sekarang pemalas gitu ya. Toh kalaupun ada yang malas, mager ya, seperti tuduhan bahwa Gen Z itu generasi strawberry ya, walaupun tidak semuanya begitu ya. Ya salahnya kita juga gitu. Kenapa kita mendidik anak kita macam strawberry itu? Kenapa mentalnya lemah? Kita generasi tua ini selalu bicara kami dulu begini, kami dulu begitu gitu kan. Kami dulu kalau di sekolah tuh begini, disebut tuh semua itu ya, ala-ala militernya itu di sekolah itu kan, digampar sama guru, diam itu kan, tidak melawan, lapor ke orang tua, tambah gamparan lagi gitu kan. Itu kan sering disampaikan oleh generasi tua. Saya juga beberapa kali juga menyampaikan itu ya. Tapi kenapa hal itu tidak bisa kita terapkan sama anak kita gitu. Kalau dulu kita sekolah digampar sama guru, kita tidak mengadu gitu kan. Kenapa tiba-tiba sekarang anak kita digampar sama gurunya di sekolah, habis itu ngadu sama kita, malah kita terima dan menyalahkan guru di sekolah itu kan. Kenapa kita tidak bisa menjadikan anak kita kuat seperti kita gitu. Ini kan ambigu ya. Itu. Jadi ini saya sampaikan untuk jadi renungan bagi kita semuanya, termasuk saya ya. Karena tantangan itu berbeda. Zaman itu kita itu dididik oleh zaman, anak kita dididik oleh zamannya, kita dididik juga oleh zaman kita begitu. Tidak sama ya. Tantangannya berbeda gitu. Saya rasa tantangan anak sekarang jauh lebih berat itu. Tantangannya itu soft ya, tidak terang-terangan gitu. Contoh tantangan di segi akidah misalnya, atau di segi kerusakan psikologis ya. Kalau dulu mungkin narkoba, judi, mabuk-mabuk gitu ya. Sekarang tantangannya adalah kecanduan game online gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin masih ada yang candu narkoba, tapi tidak banyak itu. Anak sekarang tuh bukan candu narkoba, ya candu game online gitu. Ya. Mereka candu minum kopi gitu. Ya, bukan candu narkoba. Jadi bentuknya berbeda, tapi tantangannya sama, bahkan lebih berat gitu ya. Tantangan sekarang tuh seperti saya bilang tadi soft ya, halus gitu, tapi bisa merusak. Mungkin kita akan terkaget-kaget ya, anak-anak kita sekarang Gen Z ya kan, itu bacaan-bacaannya ya, atau kajian-kajiannya, atau informasi-informasi yang mereka serap itu sangat berbahaya bagi akidah gitu. Contoh ya, saya yakin anak muda sekarang itu sudah banyak yang ateis gitu, tidak percaya lagi dengan Tuhan gitu. Mungkin KTP-nya masih Islam atau masih beragama, tapi dalam banyak hal mereka sudah ateis, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kenapa? Karena akses yang melimpah ya. Dulu kalau kita mau mengetahui sesuatu kan kita beli buku ya. Sekarang tinggal searching di Google atau ChatGPT, dah
dapat semua itu. Ini jadi makanya saya bilang tantangan generasi sekarang jauh lebih berat itu. Bukan jauh lebih kuat ya, tapi lebih berat gitu. Karena tantangannya itu soft ya. Kalau dulu tantangannya ya paling TV ya. Dan TV itu kan bisa dikendalikan ya. Tidak ada orang kecanduan TV dulu ya. Walaupun ada tidak banyak ya. Baik. Demikian saja ya bincang-bincang ringan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.